pede banget ya nyuruh aku berhenti kerja. Seharusnya yang resign itu kamu, karena gaji kamu lebih kecil dari aku. Kamu gak usah mancing-mancing keributannya. Kalau gini terus, lebih baik kita... Lebih baik apa? Sekarang juga aku minta cerai dari kamu. Bahwa Irfan adalah suami yang baik hati. Dia sangat menyayangi istrinya. Karena dia suami yang baik buat kamu. Kamu harusnya mengerti sebagai istri. Istri itu melayani suami. Makanya kamu kerja sana. Mas, yang harus cari kerja tuh kamu sebagai suami, bukan aku. Allah, saya ini suami kamu. Gak berhak kamu nasihatin saya. Kalau kamu nggak kerja, gimana rumah tangga kita? Lihat Lila sudah semakin besar, Mas. Nah, ini istri yang tidak tahu diuntung. Soal ngurus anak itu kan kamu. Kamu yang pikirin nasib Lila, jangan aku. Kamu kan kepala keluarga, masa aku yang cari nafkah, Mas? Alah, udah, pusing aku di rumah ini. Tiap hari cuma ribut gara-gara istri kebanyakan nuntut. Makanya, kamu harus kerja. Jangan aku sendiri. Capek aku di sini. Wah, pergi aku. Mau kemana, Mas? Aku mau pergi. Sana kamu. Wah, pusing di rumah. Mas, kamu mau kemana, Mas? Mas, jangan pergi, Mas. Oh, udah sana, aku mau pergi. Oh, yang sabar. Ibu yang sabar ya. Ibu kenapa nangis, Nak? Kamu kenapa nangis, Dela? Ibu sedih gara-gara ayah ya. Enggak kok. Ibu nggak sedih, lihat. Ibu nggak sedih kan? Nggak sedih kan, Ibu kan? Ayo dong, sayang. Lila, kalau kamu pesanan, kamu jangan jadi perempuan lemah ya. Jangan seperti ibu. Ya lah ya. Rafa mau rotinya 2 apa 1? 1. 1. Kalau Sanas? 2. 2. Rafa mau ini? Iya. Banyakin. Banyakin. Boleh, baik banget nih. Nah, kalau Sanas mau yang mana? Ini? Itu. Pengen yang paling banyak banget. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya? Boleh. Paling banyak banget. Iya, nih tuh sama banyaknya sama Rafa, ya kan? Belum. 2. Ini. Tuh. Dah, kalian makan ya. Papa, si Lava nakal. Apalagi sih, Rafa jangan gangguin ya. Oh, Rafa jangan iseng. Rafa mana sih udah dilap sini. Sanas, Rafa, Sanas, ini rotinya belum dimakan Rafa. Sanas, astagfirullahaladzim. Sanas, Rafa. Rafa, Syanas, kok malah main kejar-kejaran sih, bukannya sarapan? Si Lavanya nakal. Mau 2 apa 1, sayang? 1 aja. Sayang, menurut aku kan Rafa sama Syahnas itu sekarang udah gede ya. Dan dia kayaknya butuh sosok seorang ibu. Jadi menurut aku sih, gimana kalau kamu berhenti kerja aja, sayang? Mas, kamu tuh pede banget ya nyuruh aku berhenti kerja.
Seharusnya yang resign itu kamu, karena gaji kamu lebih kecil dari aku. Iya, aku tahu, aku ngerti kok. Gaji kamu emang lebih besar dari aku. Tapi, ya menurut aku dengan gaji aku kayaknya cukup buat kebutuhan kita sebulan. Kamu pikir hidup tuh cukup buat makan aja? Kita juga perlu, Mas, jalan-jalan, liburan, shopping. Seharusnya kamu tuh berpikir, Mas, gimana caranya supaya kamu bisa mendapatkan gaji yang lebih besar lagi. Iya, sayang. Gini loh, itu kan semua bisa kita siasatin, kita bisa atur semuanya. Ya kita hidup sederhana, tapi kita tetap bisa liburan, ya. Gini deh, Mas, aku mau berhenti kerja, asalkan penghasilan kamu lebih besar dari aku. Udah, aku capek ribut, aku berangkat duluan ya. Oh ya, jangan lupa anak-anak dimandiin dan kasih mereka sarapan. Sayang, kamu lagi makan ini rotinya, sayang. Udah males sarapan. Papa mana sih? Kan kita udah terlambat. Kita jalan kaki aja, gak usah nungguin Papa. Ayo. Ya, digebok. Kita jalan mana? Kita manjat aja yuk. Papa, hati-hati. Entar jatuh. Tenang aja. Tolong. Papa. Ih, gimana sih tuh orang? Bawa motor sembarangan banget. Biar gue sampai. Aku aja sampai. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sayang, Ya udah cepet kamu jalan sebelum teman aku lihat. Ayo jalan. iya. Sakit. Coba tunjukin. Rafa, Sakit. Rafa. Ya ampun, Rafa. Kamu kenapa, sayang? Tadi dia manjat-manjat pagar terus jatuh. Oh, manjat pagar. Kamu ngapain manjat pagar? Dia pengen cepet-cepet sekolah. Gara-gara nungguin Papa, pulangnya lama. Papa sakit, aku nggak mau sekolah. Iya, sayang ya. Papa minta maaf ya. Papa minta maaf ya. Papa, sana sudah terlambat nih. Sana mau sekolah. Iya, sayang. Nanti Papa anterin ya. Tapi sekarang Papa mau naruh ini dulu ke dalam. Terus obatin Rafa dulu ya. Ayo kita ke dalam yuk. Obatin Rafa dulu. Sini. Ayo, sini. Aduh, kamu sih pakai naik-naik segala.
gimana sih, Mas? Kok Rafa bisa sampai jatuh? Iya sayang, aku minta maaf ya. Habis aku tadi ngambil laundryan, jadi anak-anak tinggalin di rumah. Pas aku datang, Rafa ternyata jatuh dari pagar. Ngurusin anak segitu aja nggak becus. Aku minta maaf ya, kalau sebagai suami, aku udah banyak bikin kamu susah. Dan kayaknya kamu juga malu punya suami aku. Kamu gak usah khawatir. Aku gak akan pernah kenalin diri aku sama teman-teman kamu. Bagus dong. Karena itu kan menyangkut karir aku di kantor. Oh ya, menurut aku nih, nggak usah deh cari pembantu buat jagain anak-anak. Kan sayang uangnya. Mendingan kamu aja yang ngurusin mereka di saat aku kerja. Sayang, aku kan juga kerja. Bukannya lebih baik kamu yang ngurus anak-anak ya? Aku mau berhenti kerja, asalkan gaji kamu lebih besar dari aku. Kamu tuh kenapa sih selalu ngomong gitu sama aku? Harusnya kamu sebagai istri tuh, kamu... Udah dong, Mas. Aku tuh udah capek seharian di kantor. Masa pulang harus ribut juga sama kamu? Seharusnya yang capek cari uang tuh kamu, bukan aku. Iya, emang aku juga kan cari uang. Iya, tapi mana hasilnya? Udah bagus punya istri nggak malas mau kerja. Masih aja komplain. Ya, Kamu mau nggak? Nanti malam kita makan bareng. tapi nanti gimana? Istri bos nggak marah? Kamu nggak usah khawatir. Kamu ini kan sekretaris saya yang baru. Otomatis dia percaya sama saya. Yuk. Lihat deh kelakuan si bos. Si bos lagi puber kedua. Makanya, gue paling ngeri kalau punya suami ganteng. Biasanya, kalau punya suami ganteng, suka selingkuh. Gue sudah bodo amat melaki gue. Yakin lo bodo amat. Tadi cerayain, baru tau rasa lo. Sayang, udah pulang? Anak-anak kemana? Udah tidur? Udah, baru aja tidur. Sayang. Nih. Apa itu? Gaji aku bulan ini. Kamu simpan aja untuk ongkos kamu sehari-hari. Gaji kecil aja dikasih ke aku. Iya, tapi kan aku kerja buat keluarga. Iya, jadi ini hak kamu sama anak-anak. Dengar ya, Mas. Semua kebutuhan keluarga kita itu sudah terpenuhi dengan gaji aku. Jadi, kamu simpan aja. Maksud kamu apa sih? Kamu yang ngomong apa? Kenapa? Gara-gara gaji aku lebih kecil. Biar bagaimanapun, aku ini suami kamu. Kamu nggak pantas bersikap gini sama aku. Aku tahu kamu suami aku. Dengar, aku udah capek seharian kerja di kantor. Kamu gak usah mancing-mancing keributannya. Kalau gini terus, lebih baik kita... Lebih baik apa? Apa yang maksud kamu? Sayang. Oh, enggak. Apa itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Dosa istri hamba ya Allah. Baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dan jauhkanlah istri hamba dari sifat sombong ya Allah. Agar istri hamba menjadi istri yang soleha. Agar dia bisa mendidik anak-anak hamba menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dan tunjukkanlah jalan kepada keluarga hamba ya Allah. Jalan yang Kau ridho ya Allah. Lindungilah keluarga hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa bilang? Hah? Kayak begini. Aku bukannya minta cerai. Cerain aku. Terserah. Gak penting buat saya. Kita ketemu di pengadilan. Aku mau bikin perhitungan sama Mas dan sama perempuan itu. Lihat saja, aku akan menuntut. Biar hancur semua. Hancur. Tidak akan. Tidak akan. Pokoknya aku akan ceraikan kamu. Nasibnya si bos gimana itu ya? Kasian juga. Lagian pakai main api segala sih. Wah, makanya lu kalau punya laki akur-akur aja. Pernikahan tuh cukup sekali. Tapi suami aku nggak berguna, San. Bener nih. Kalau gue lihat kayaknya laki lu baik. Wajah sih lumayan lah. Apa perlu gue tampung nih? Kenapa, Lil? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Ngeliat apaan sih lo? Apa sih sayang malam teriak? Mas, Apa sih? Hah? kamu jawab dengan jujur. Siapa perempuan itu? Perempuan? Perempuan yang mana? Udah deh, Mas. Kamu nggak usah bohong-bohong terus. Tadi aku lihat kamu boncengan naik motor sama perempuan. Iya kan? Ngaku kamu. Masya Allah sayang. Perempuan yang mana aku nggak ngerti. Kamu jangan seujon gitu dong. Udah berani sekarang main sama perempuan lain. Udah berasa banyak uang kamu, ha? Sayang, aku nggak kayak gitu. Kamu jangan bohong. Aku akan cari tahu dan aku akan buktiin sama kamu. Lila, dari kemarin gue perhatiin lo ngelamun aja. Kayak lagi ada yang dipikirin. Gue lagi nggak semangat kerja, San. Emangnya kenapa sih? Bukan lo paling rajin dalam karir? Lo inget nggak waktu kemarin kita pulang bareng? Sebenarnya gue lihat suami gue lagi boncengan sama perempuan lain. Gue penasaran banget deh siapa perempuan itu. Jangan-jangan yang kemarin lo bilang penghasilan laki lo lebih rendah dari lo, itu cuma akal-akalan laki lo doang. Ternyata uangnya buat ngidupin perempuan lain. Kalau aku senang nggak bisa pulang cepat. Kalau Rafa mau mama pulang cepet terus, kalian harus janji sama mama nggak boleh berantem lagi. Bisa nggak? Bisa. Coba mama mau denger janjinya mana. Jadi. Oke. Waalaikumsalam. Tuh, Papa pulang. Aisyah dulu. Tuh, banyak orang. Aku lagi nggak terlalu sibuk di kantor.
Oh ya? Aku seneng banget dengernya. Senggangannya di jalan, aku gak terlalu khawatir. Soalnya sore gini, kamu udah sama anak-anak. Ya, semoga aja tiap hari kamu pulang sore ya. Sayang. Sayang, kok kamu belum siap-siap? Kamu gak ngantor apa? Aku masuk kok, tapi nanti agak siangan. Kamu kenapa sih senyum-senyum gitu? Enggak. Ya, aku senang aja lihat perubahan kamu. Ya, kalau kayak gini kan, kamu jadinya punya waktu buat aku sama anak-anak. Udah, berangkat, Gi. Tertelat loh. Aku juga mau mandiin anak-anak soalnya. Yaudah, aku berangkat ya. Dasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat penting ini. Dan rapat ini akan kita membahas tentang kemajuan kita. Maaf, Pak. Saya terlambat. Kamu tahu jam berapa ini? Harus kamu ini kan tahu. Ini rapat penting. Kamu harus punya planning gimana cara tidak telat. Kalau kamu kayak gini terus, saya akan pertimbangkan kenaikan jabatan kamu. Jangan, Pak. Saya kan sudah minta maaf. Gini deh, Pak. Saya janji. Pokoknya ke depannya akan saya perbaiki lagi. Dengar ya. Beberapa hari ini kamu tidak fokus kerja. Kalau kamu kayak gini terus, saya akan cari pengganti kamu. Berarti kamu. Sekarang kamu duduk. Sekali lagi maaf, Pak.
Iya, Bos. Tapi Bos, saya... Baik, Bos. Baik. Sayang, kamu udah pulang? Sekarang juga aku minta cerai dari kamu. Ayang, apa sih? Aku tahu kamu selingkuh. Selingkuh? Kamu nggak usah mengelak lagi. Tega kamu masih. Aku kerja, capek, banting tulang. Tapi kamu malah asik-asikan selingkuh. Katakan. Siapa perempuan itu? Siapa? Sayang, dengerin aku dulu, aku nggak ngerti. Udahlah, Mas. Bisa nggak sih kamu jujur sama aku? Nggak usah bohong lagi. Sayang, beneran aku nggak tahu. Tunggu sini. Aku buktiin sama kamu. Kamu lihat sendiri. Nih. Kamu lihat. Gak ada yang aneh sama foto ini. Ini aku mau sholat, aku sendirian juga. Gak ada yang salah gimana? Ini foto aku mau sholat, sayang. Ada? Enggak. Aku lihat sendiri, Mas. Aku lihat sendiri dengan mata kepala aku. Kamu selingkuh sama perempuan lain. Pokoknya aku minta cerai. Astagfirullahaladzim, sayang. Kamu sabar, kita bisa ngobrol. Enggak ada sabar-sabar. Kesabaran aku udah habis. Pokoknya aku mau cerai. Aku mau cerai. Sayang, kamu bisa dengerin aku kan? Kamu bisa cerita sama Om, ada apa sih? Sayang. Yuk. Gimana kondisi istri saya, Dok? Menurut pemeriksaan saya, jika ibu terlambat dibawa ke rumah sakit kemarin, ibu akan mengalami stroke ringan. Jantungnya berdebar, tekanan darah tinggi, dan juga kolesterolnya cukup tinggi. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, kami siap membantu Bapak. Iya, Dok. Tolong ya, Dok. Lakuin yang terbaik, Dok. Yang penting istri saya sembuh, Dok. Ya, Pak. Kami akan lakukan yang terbaik untuk Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Ya Allah. Tolonglah hamba, ya Allah. Tenangkanlah hati hamba, ya Allah, dan istri hamba, ya Allah. Agar hamba dan istri hamba bisa saling menyayangi dan mengasihi, ya Allah. Dan jauhkanlah hati hamba dan istri hamba dari prasangka buruk. Karena Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui, ya Allah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Sayang, aku pamit ya. Nanti kalau aku bisa izin, aku pulang cepat. Siapa kamu? Jangan takut. Saya adalah bidadari yang akan menemani Irfan di surga. Saya datang untuk menasihati kamu agar kamu bisa sadar bahwa Irfan adalah suami yang baik hati. Dia sangat menyayangi istrinya, menyayangi kamu. Dia adalah penghuni surga Allah. Saya memang menampakkan diri buat kamu, agar kamu bisa sadar
bahwa apa yang selama ini kamu lakukan adalah salah. Jangan pernah melihat seorang laki-laki dari rezeki apa yang ia dapat. Lihatlah dari sifatnya dan akhlaknya. Irfan sangat menyayangi kamu. Tolong jaga Irfan baik-baik. Karena dia suami yang baik buat kamu. Karena jika kamu tidak merawatnya dengan baik, sia-sialah hidup kamu. Maka dari itu, jadilah istri yang baik dan taat kepada suami. Jadi selama ini kamu... Ya, saya adalah bidadari yang turun dari surga sebagai petunjuk agar kamu bisa bertobat. Aku nggak... Kamu di mana? Kamu di mana? Iya, sayang. Kamu kamar mandi ya? Hah? Ayo. Mau minum? Aku ambilin ya. Aku mau sholat. Aku banyak dosa. Aku juga bersalah sama anak-anak. Aku mau tobat, Mas. Sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Alhamdulillah, istri Anda sudah sehat secepat ini. Istri Anda sudah bisa berlatih berjalan. Jarang ada yang seperti ini. Alhamdulillah. Dokter, saya mau ucapin terima kasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Saya permisi. Ya, dokter. Silakan. Terima kasih, Dok. Halo? Iya, Pak? Sekarang juga, Pak? Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Sayang, aku pamit ya. Kamu jagain anak-anak. Terus kamu nggak boleh capek. Iya, Mas. Kamu harus cepat sembuh. Terus pulang deh. Mas. Maafin aku ya. Ngapain minta maaf? Kamu nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jam segini kok Mas Irfan belum datang ke sini ya? Ibu Lila. Ada apa, Sus? Saya harus sampaikan kalau apa, Sus? kalau suami ibu meninggal dunia karena kecelakaan tadi pagi, Bu. Apa? Suster yang benar. Tidak mungkin terjadi. Tidak. 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 Kamu jadi anak kamu. Terus kamu nggak boleh capek. Iya, Mas. Maafkan aku, Mas. Maafkan atas sikap dan perbuatan aku selama ini. Aku janji, aku akan menjaga anak-anak kita dengan baik. Beliau memang sosok yang baik hati dan juga bertanggung jawab. Beliau pun sudah mempersiapkan tabungan dan juga asuransi untuk kedua anaknya. Jumlahnya lumayan fantastis untuk membiayai kedua anak ibu sampai ke jenjang perkuliahan. Yang saya butuhkan adalah ibu tanda tangan di sini. Tunggu dulu, Pak. Bapak serius? Silakan ibu tanda tangan.